Semua peristiwa bermula sejak masa kanak-kanak. Ibu dari pria muda tersebut selalu menasihati agar kelak menjadi seorang syaman, seorang medium dengan kemampuan berkomunikasi bersama roh. Ia terus memberinya gambar, puisi, bahkan formasi sihir yang aneh memaksakan keyakinan tersebut hari demi hari. Namun, MC tidak pernah menerimanya karena sudah menentukan jalan hidup sendiri. Fokusnya tertuju pada studi dan penelitian. Dan setelah 10 tahun berlalu, ia tumbuh menjadi pria mandiri di tengah masyarakat. Saat hampir mencapai puncak kehidupan, kematian justru datang akibat kecelakaan biasa. Hal yang lebih sulit dipercaya setelah kematian, MC bereinkarnasi dalam tubuh berbeda di dunia yang sama sekali lain. Reinkarnasi ternyata benar-benar ada. Semua ucapan sang ibu terbukti nyata. Memang benar bahwa manusia tidak mampu memahami sesuatu yang belum pernah dialami secara langsung. Namun kesadaran tersebut baru muncul setelah kematian menjemput MC. Alasan mengapa ia terpaksa menjadi profesor di Akademi Sihir harus ditelusuri kembali ke sebuah peristiwa mengejutkan. Pada hari itu, di dalam sebuah kereta ekspres, seorang pria muda tengah diperiksa tiket oleh petugas sebelum naik. Ia sama sekali tidak menyangka perjalanan tersebut menjadi perjalanan terakhir dalam hidup. Nama pria muda tersebut adalah Ledger Cherish. Seolah takdir telah diatur, ia akhirnya berbagi satu kompartemen bersama seorang pria tua bernama Gerard. Awalnya tidak ada hal istimewa, tidak ada interaksi berarti, masing-masing tenggelam dalam buku dan koran selama perjalanan kereta berlangsung. Namun ketika Gerard mengangkat pandangan, tanpa sengaja, matanya tertuju pada judul utama di halaman depan koran. Perang Saudara di Kerajaan Uta telah berakhir. Kemenangan diraih oleh faksi Princess Loger tidak mampu menahan diri untuk berkomentar. Jadi perang saudara di Yuta akhirnya selesai. Gerard mengerutkan dahi, melirik jam lalu menjawab, "Ya, aku juga bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Rasanya seperti baru terjadi kemarin." Faksi Princess masih berjuang sekuat tenaga demi memperkuat pasukan. Dari percakapan ringan tersebut, keduanya mulai berbincang dan saling memperkenalkan diri. Gerard sedang menuju ibu kota Kekaisaran lain de Bruno, sebuah kota yang sangat populer di kalangan wisatawan. Kekaisaran Exileon dikenal sebagai tujuan ideal bagi para pelancong berkat perkembangan luar biasa. Tujuan Ledger adalah El Hilak. Ia baru saja diterima di Akademi Soren milik Kekaisaran Exileon. Gerard tampak sedikit terkejut mendengarnya. Untuk bisa diterima di usia semuda itu, Ledger jelas memiliki bakat luar biasa. Mendapatkan pujian, wajah Ledger langsung berseri dengan senyum cerah. Kembali membahas perang saudara Utah, Ledger menyebutkan rumor mengenai seseorang yang dianggap sebagai kunci kemenangan faksi Princess. Bukan seorang penyihir hebat atau kesatria berpangkat tinggi, melainkan tentara bayaran liar bernama Machiavelli. Gerard mengetahui bahwa kabar tersebut bukan sekadar rumor, karena Machiavelli merupakan salah satu nama samaran yang pernah digunakan saat berkelana mengelilingi dunia demi mencari sebuah benda. Gerard tersenyum ramah lalu bertanya apakah Ledger akan langsung mengajar di Akademi Soren. Ledger mengfirmasi dan menambahkan bahwa penempatan berada di tahun kedua. Gerard benar-benar terkejut mendengar hal tersebut. Memulai dari tahun kedua di usia begitu muda jelas bukan sesuatu yang lazim. Bakat Ledger bahkan melampaui bayangan sebelumnya. Tiba-tiba Gerard merasakan firasat buruk sesuai dengan indera keenam yang tajam. Beberapa detik kemudian bagian bawah kereta meledak. Secara tiba-tiba, Ledger dan Gerard sama-sama terkejut serta kebingungan. Kereta ini dijaga ketat oleh mesin sihir. Karena alasan tersebut, kejadian seperti ini terasa sangat tidak wajar. Sekejap kemudian, Gerard merasakan ancaman nyata. Serangan ini berasal dari sekelompok perampok. Target mereka kemungkinan seorang pedagang kaya atau bangsawan. Jika dugaan tersebut benar, maka pasti terdapat seorang wizard di antara para penyerang. Gerard menyarankan agar mereka segera pergi atau bersembunyi demi keselamatan. Sebagai langkah pencegahan, Ledger menawarkan diri untuk keluar lebih dulu dan memimpin jalan. Ia membuka pintu dengan hati-hati lalu melangkah keluar untuk mengamati situasi sekitar. Tampaknya hanya mereka berdua yang berada di gerbong nomor 4. Gerard pun ikut keluar, menyusul.
Elger menjelaskan bahwa setiap kompartemen di kereta memiliki protective spell sendiri sehingga seharusnya aman. Namun Gerard merasa, penjelasan tersebut tidak masuk akal. Bagian luar kereta juga dilindungi oleh magic serupa, artinya, seluruh bagian dalam kereta tidak lagi benar-benar aman. Berdasarkan suara ledakan sebelumnya, kemungkinan besar sumbernya berasal dari gerbong nomor. Para perampok belum mencapai area ini. Mungkin karena fokus menargetkan gerbong nomor 1. Penumpang kaya biasanya membeli tiket kelas 1. Saat keduanya mengira situasi mulai aman dan hendak melarikan diri, tiba-tiba seorang perampok menghancurkan jendela dan menerobos masuk. Geralt dan Ledger diliputi rasa takut. Melihat sosok perampok tersebut, Geralt kembali merasakan kejanggalan. Keadaan jelas tidak menguntungkan. Perampok tersebut mengeluarkan pisau lalu menerjang ke arah Ledger. Untungnya Ledger cukup cerdas dan menggunakan magic spell untuk menahan serangan hingga penyerang terjatuh ke lantai. Gerard sempat mengira Ledger telah membunuhnya, namun ternyata hanya melumpuhkan sementara. Ledger mendekati perampok tersebut. Meski Gerard berusaha menghentikan langkahnya, Ledger tetap berniat menginterogasi pria tersebut. Tongkat sihir yang tidak stabil diarahkan ke arah perampok sambil menanyakan tujuan sebenarnya dari serangan terhadap kereta. Perampok tersebut tidak menjawab dan hanya terkekeh. Sikap tersebut membuat Elger merasa bingung sekaligus kehilangan kesabaran. Kemudian perampok menatap tajam dan berkata bahwa bajingan kotor sepertimu pantas mati. Setelah ucapan tersebut, pria itu membuka pakaian luar. Tanpa disangka, tubuh perampok telah dipasangi bom di seluruh bagian. Penghitung waktu menunjukkan 1 detik. Lord Ger sama sekali tidak mengantisipasi kejadian ini dan tentu tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Bom-bom di tubuh perampok meledak bersamaan. Ledakan dahsyat menghancurkan dan menerbangkan segala sesuatu di sekitarnya. Berkat pengetahuan, pengalaman, serta keahlian, Gerard berhasil lolos dari kematian. Namun, Ledger yang masih muda tidak seberuntung itu. Dengan perasaan ngeri, Gerard menyaksikan sendiri Ledger dan perampok tersebut berubah menjadi debu. Ledakan parah merusak sebagian besar gerbong kereta. Gerard tidak pernah menyangka pria muda berbakat yang baru saja ditemui akan mati dengan cara begitu memilukan. Pada saat bersamaan, sebuah retakan aneh tiba-tiba muncul di wajah Gerard. Ia menunjukkan ekspresi kesal lalu menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, sejumlah besar uang telah dihabiskan untuk benda tersebut. Yang dimaksud adalah topeng yang dikenakan selama ini. Menyadari topeng tersebut sudah tidak dapat digunakan, MC dengan tegas merobeknya dari wajah. Wajah tampan dan rupawan pun akhirnya terlihat jelas. Wajah tersebut adalah milik pemeran utama dalam kisah ini, Heathcliff Van Bretus. Untuk menjelaskan hal ini, kita harus kembali ke masa lalu. Pada waktu tersebut, Bretus menghabiskan banyak waktu berkelana ke berbagai tempat dan terlibat dalam banyak peristiwa. Karena alasan itu, ia harus berkali-kali mengganti identitas. Machiavelli juga menjadi salah satu identitas yang pernah digunakan olehnya. Banyak kejadian muncul pada masa tersebut menarik perhatian yang sama sekali tidak diharapkan bagi sosok seperti Bretus yang tidak dapat mengungkapkan jati diri asli. Namun beruntung pihak Princess terlalu mabuk oleh kemenangan. Ia dengan cepat memanfaatkan celah. Ketika perhatian mereka lengah untuk mengganti identitas. Akan tetapi nasib buruk tetap datang menghampiri. Dalam perjalanan menuju Line de Bruno, Bretus justru terlibat dalam situasi berbahaya seperti ini. Siapa sangka para perampok akan meledakkan bom setelah tersengat listrik seperti itu. Perampok biasa jelas tidak akan bertindak sejauh ini. Pola pikir pria tersebut benar-benar sulit dibayangkan. Jika harus mati, maka matilah bersama ledakan. Kemungkinan besar sasaran utama mereka bukan uang, melainkan kereta pres. Saat masih tenggelam dalam pemikiran, kondektur kereta tiba-tiba mendekat. Pemandangan hancur di hadapan mata membuatnya sedikit terkejut. Bretus secara singkat menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepadanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kondektur tampak gugup dan mengatakan bahwa evakuasi penumpang lain akan segera dilakukan. Ada kejanggalan yang terasa jelas dari sikap pria tersebut. Sebelum kondektur menyelesaikan kalimat, Bretus langsung menerjang maju dan menekannya ke tanah. Dengan cepat, sejak awal ia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Para perampok seolah telah menunggu cukup lama. Kereta ekspres yang melintas di pegunungan terjal seperti ini saja sudah terasa janggal. Ditambah lagi protektif magic pada kereta ekspres telah dirusak. Melakukan semua hal tersebut membutuhkan waktu lama dan jelas bukan perkara mudah. Hal tersebut hanya mungkin terjadi jika ada seseorang di dalam kereta yang membantu. Dan orang yang dimaksud tidak lain adalah kondektur kereta. Menyadari penyamarannya terbongkar, pria tersebut berhenti berpura-pura dan memperlihatkan sifat kejam yang selama ini disembunyikan. Ia mengeluarkan pisau dengan niat membunuh demi membungkam saksi. Namun tindakan tersebut dengan cepat dihentikan oleh Bretus. Bretus menanyakan tujuan sebenarnya di balik semua kejadian ini. Namun, konektur tetap bungkam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bretus menggunakan pisau untuk mengendalikannya dari belakang dan memaksa pria itu berjalan ke depan. Baru beberapa langkah melangkah, niat membunuh yang sangat kuat langsung terasa mendekat. Bretus mendorong kondektur ke depan sambil merunduk cepat untuk menghindari tembakan. Kelompok perampok bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengirim sinyal. Mereka berbondong-bondong menuju gerbong tempat Bretus berada. Raut terkejut langsung terlihat ketika mereka menyadari masih ada seseorang yang hidup setelah hujan peluru. Bretus melangkah keluar dengan kesal dan mempertanyakan identitas mereka yang berani melontarkan kata-kata kasar tentang hidup dan mati. Melihat sosoknya, para perampok langsung mengarahkan senjata dan berniat menghabisi nyawanya. Namun secara tiba-tiba senjata yang mereka pegang tidak dapat ditembakkan. Ternyata Bretus telah menggunakan magic untuk membuat seluruh senjata tidak berfungsi. Sesaat kemudian aliran magic lain muncul dan meniadakan mantra tersebut. Di dalam kelompok itu terdapat mage lain yang juga mampu menggunakan magic. Dialah yang membatalkan magic milik Bretus. Mage tersebut melirik sekilas dan segera menyimpulkan bahwa Bretus kemungkinan hanya mage peringkat keempat. Jika tidak demikian, rumor tentang sosok ini pasti sudah terdengar di komunitas MAG. Meski begitu, Bretus tetap mengamati situasi dengan sikap tenang. Sudah 10 menit berlalu sejak kereta meledak. Masih dibutuhkan waktu lama sebelum kereta melewati pegunungan Aret dan bala bantuan tiba. Karena alasan itu, Bretus tidak bisa bergantung pada siapapun. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk melompat langsung dari gerbong kereta. Para perampok sangat terkejut melihat tindakan nekat tersebut. Sang maga memerintahkan seseorang untuk memeriksa, namun mereka tidak menemukan apapun. Mereka mengira Bretus benar-benar telah melompat pergi. Namun dugaan tersebut keliru. Memanfaatkan kelengahan, Bretus dengan cepat mengirim salah satu dari mereka menuju kematian. Sang mage dan kelompoknya segera menyadari bahwa serangan datang dari atap kereta. Seluruh anggota kelompok itu dibuat terkejut. Mengikuti kereta yang sedang melaju dengan flying magic jelas tidak masuk akal. Namun, situasi genting tidak memberi waktu untuk terkesima. Atas perintah sang mage, para perampok segera mengejar Bretus yang berlari menuju gerbong terakhir. Namun, Bretus telah memperhitungkan segalanya. Sambil berlari, ia memasang jebakan bom. Dan jebakan tersebut benar-benar mengenai para perampok. Sang mage tidak percaya dengan apa yang terlihat di depan mata. Dibandingkan maja lain yang pernah ditemui sebelumnya, Bretus terasa sangat berbeda. Perbedaan tersebut bahkan terasa mengerikan. Ia terlihat lebih seperti seorang pemburu dibandingkan mage biasa, bahkan mungkin menyerupai tentara bayaran. Tiba-tiba kereta mulai berguncang hebat. Sang mage segera menyadari bahwa Bretus telah melepaskan gerbong dan melarikan diri. Ia langsung mengejar, namun semuanya sudah terlambat. Seharusnya sejak awal ia memahami bahwa Bretus tidak perlu melawan mereka secara langsung. Para perampok berusaha mengejar tetapi keadaan tidak lagi memungkinkan. Kereta telah terpisah dan jejak Bretus pun menghilang. Namun, sang mage telah menghafal wajah pria tersebut. Ia bertekad untuk menemukan dan membalas dendam pada kesempatan berikutnya. Tiba-tiba sang mage merasakan aliran mana yang sangat kuat. Namun asal kekuatan tersebut tidak dapat ditentukan. Saat berbalik, ia mendapati Bretus sudah berdiri dengan magic formation tingkat tinggi. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, sinar cahaya ditembakkan dari magic circle milik Bretus. Sinar tersebut langsung menghantam para perampok. Sesaat kemudian, para anggota rendahan berubah menjadi debu.
Hanya sang mage yang tersisa dalam kondisi hidup. Namun, satu lengannya telah terputus. Sang mage tidak mengerti alasan Bretus membunuh mereka semua. Ia mempertanyakan apakah Bretus tidak merasa bersalah. Mendengar pertanyaan tersebut, wajah Bretus tetap tenang dan dingin. Namun di dalam hati, ia justru merasa hal ini sangat konyol. Kegilaan mage tersebut benar-benar melampaui dugaan. Mereka lebih dulu berniat membunuh Bretus. Bukan hanya itu, kelompok tersebut juga telah menyebabkan banyak korban tak bersalah dan menghancurkan kereta ekspres. Namun kini mereka justru berbicara soal rasa bersalah dan moralitas. Memang benar mereka yang paling lantang mengajarkan moral seringki menjadi sosok paling munafik. Sebenarnya Bretus tidak berniat membunuh siapapun sejak awal. Ia hanya ingin melarikan diri. Namun karena wajah asli telah terlihat, semua saksi harus dibungkam demi menghindari masalah di masa depan. Bahkan jika mencoba kabur, kelompok itu pasti akan mengejar hingga ke ujung dunia. Karena alasan tersebut, menyelesaikan semuanya sekarang menjadi pilihan terbaik. Saat Bretus hendak melancarkan serangan terakhir, deretan tombak es tiba-tiba muncul. Tombak tersebut membelah kepala sang mage menjadi dua. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, seorang gadis berzirah perak melangkah maju. Deretan tombak es tersebut merupakan ciptaannya. Ia adalah kapten pengawal kerajaan, seorang satria berdarah besi.